Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, pemerintah gencar menggaungkan percepatan transisi energi demi mewujudkan emisi nol bersih 2060 mendatang. Kini, jalan Indonesia terbentang di depan mata melalui kerjasama transisi energi berkeadilan dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara lain. Melalui kerjasama itu, Indonesia disebut akan mendapat pendanaan hingga 300 triliun rupiah. Lantas bagaimana skemanya? Dan mampukah Indonesia memenuhi persyaratan kerjasama? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo, dan juru kamera Roy Ilman dari Amerika Serikat. Indonesia tengah membangun langkah ambisius untuk mewujudkan transisi energi terbarukan demi mencegah dampak perubahan iklim, yakni melalui kerjasama transisi energi berkeadilan bersama Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya. Lantas bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat mewujudkan komitmen ini dan menerapkan transisi energi yang adil bagi masyarakat? Kami akan membahasnya dari Amerika Serikat dalam tayangan ini. Sebagai ibu kota negara, Washington DC berupaya memaksimalkan penerapan transisi energi dan berambisi sepenuhnya beralih menggunakan sumber energi baru terbarukan 2032 mendatang. Salah satu langkah wujud nyata, Washington DC menggenjot panen energi matahari melalui pemasangan panel surya untuk sumber listrik sehari-hari dengan program Solar for All, gagasan DC Sustainable Energy Utility DCSEU. Program yang menjamin warga penerima manfaat dapat menghemat biaya listrik hingga 50% per bulan ini diprioritaskan untuk keluarga atau komunitas berpenghasilan rendah. Saya pun berkunjung ke Fairfax Village. Kawasan ini terletak sekitar 10 km dari pusat kota Washington DC. Di sini saya bertemu Lemuel Walker, salah satu warga sekaligus anggota Asosiasi Komunitas Fairfax Village. Ia bercerita, program Solar for All mulai diterapkan di Fairfax Village pada tahun 2020 lalu. Berkat program ini, sejumlah warga mampu bertahan di tengah krisis ekonomi selama pandemi COVID-19. Karena menghemat biaya listrik, warga yang telah terdaftar dalam program Solar for All dapat mengalihkan pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan lainnya. DCSEU say that you can save the electric bills more than 50%. Yes, that's absolutely correct. Is yes, that true? That's so true. And some of a lot of the owners and tenants have actually enrolled in the program because of some having low income. They qualified for it, so they're able to use that money to help buy food. So it's been fantastic. And the best thing is that some of the earnings that we received, it happened during the pandemic. So we were able to keep condo fees down for 2 years to help people out and also help people during the pandemic. Dalam implementasi program Solar for All, sejumlah pihak swasta bergabung menjadi mitra. Salah satunya Flywheel Development. Saya pun bertemu pendiri Flywheel Development, Jessica Pitts. Flywheel Development turut serta dalam sejumlah proyek instalasi panel surya di berbagai wilayah negara bagian Distrik Columbia, termasuk di Fairfax Village. Sejak bergabung dalam program Solar for All 4 tahun lalu, Flywheel Development terus berupaya untuk berinovasi. Pasalnya, ada saja kendala, seperti kapasitas yang harus selalu diperbarui. Yeah, in Fairfax Village, it's almost 5,000 solar panels that have been installed. It's installed here in this field. It's installed on roofs within the community, and it serves about 500 households. Is there any obstacles or is there any challenges when you install this solar panel? Yeah, we do run into some challenges. This particular installation is community solar, and so we're going directly into the power grid. And sometimes there's what's called congestion, much like you experience on the road when you're driving. If too many cars are trying to drive on the same road, you get congestion. And that's the same for utility infrastructure. Sometimes there's too much electricity on the wires and you're not able to add more.
And so sometimes we do experience challenges with utility infrastructure and needing to upgrade that infrastructure to be able to support the solar. Program Solar for All resmi diluncurkan tahun 2019 dan telah menjangkau lebih dari 200 komunitas di Washington DC. Dalam program ini, keluarga dan komunitas yang mendaftar tak perlu mengeluarkan dana ataupun dibebankan untuk biaya pemeliharaannya. Manajer program Solar for All, Josh Wing, mengklaim pihaknya tengah berupaya menjangkau lebih banyak komunitas hingga 10 kali lipat dalam satu dekade mendatang. You know, a long-term goal for us, I think right now our main goal is getting this program to be accessible to as many residents as possible. Because right now we serve about 10,000 families in DC, and the goal by 2032 is to serve 100,000 families. So I think right now we want to build up our capacity as much as possible to help as many people with the 50%, but I think down the line it'd be great if we were able to offer higher amounts of savings to those residents. Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat mencatat, energi surya memang menjadi penghasil terbesar tenaga listrik di Washington DC. Pada 2021, tercatat jumlah energi surya mencapai 46% kapasitas energi. Laporan tahunan Komisi Pelayanan Publik Negara Bagian Distrik Columbia menunjukkan kapasitas energi surya terus meningkat 5 tahun belakangan. Pada tahun 2022, kapasitas energi surya melonjak hingga 225,5 megawatt, melampaui hampir 2 kali lipat dari kebutuhannya. Guna mencari tahu strategi percepatan transisi energi di Washington DC, saya menemui Ketua Komisi Pelayanan Publik Negara Bagian Distrik Columbia, Emil Thompson. Lembaga ini bertugas mengawasi dan memastikan perusahaan atau utilitas di Washington DC benar-benar menyediakan layanan yang andal dan terjangkau secara finansial dalam bidang energi. Pasalnya, masalah biaya bisa saja membuat masyarakat urung berpartisipasi dalam transisi energi. So how do you respond if the people or citizen in DC say that the cost of the energy transition or the clean energy, renewable energy is still too expensive for them? Well, you know, I think with any transition, I think people are always concerned about two things: cost and reliability. Of course, we regulate the utilities and ensure the rates are just and reasonable while providing reliable service. But like everywhere else, we deal with increasing pressures because of global economics, especially with everything that's going on in the world. And so one of the things we do is we have to make the hard decisions when it comes to policies to ensure that we are achieving the right goals. Another thing that we do, though, is we make sure we have enough programs for low-income individuals. Potensi Indonesia untuk mempercepat transisi energi, terutama pada sektor tenaga matahari, sebenarnya tak kalah dengan Amerika Serikat. Potensi tenaga surya di Indonesia mencapai 3.200 gigawatt, sementara pemanfaatannya hanya 0,2 gigawatt. Secara keseluruhan, Indonesia punya potensi energi baru terbarukan yang besar, yakni hingga 3.600 gigawatt. Namun, pemanfaatannya hanya 11 gigawatt. Ahli Inovasi Teknologi Energi Bersih Amerika Serikat Chris Hessler menilai, Indonesia perlu memprioritaskan tenaga surya dan angin jika ingin mempercepat upaya transisi energi. Alasannya, risiko inovasi teknologi pada kedua sektor energi tersebut terbilang relatif kecil. The projects that have the least risk will be the ones that investors are most comfortable working on initially. And so attracting all of the different sources of funding and finance that have to go into supporting a project. And the best place to start are with the technologies that are most ready to be established and deployed in Indonesia. Solar and wind projects have very little technology risk, and Indonesia has ample solar and wind resources. So those might be good areas to start. Kini, jalan mewujudkan percepatan transisi energi baru terbarukan untuk Indonesia tengah terbentang di depan mata, yakni melalui Just Energy Transition Partnership atau JETP, sebuah program pendanaan untuk akselerasi transisi energi berkeadilan di Indonesia.
Nilainya fantastis, mencapai hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 300 triliun rupiah. Sejumlah negara maju pun terlibat dalam kerjasama ini, tergabung dalam grup kerjasama internasional IPG yang disebut akan mengucurkan dana dari sektor publik senilai 10 miliar dolar Amerika. Sedangkan sisanya akan dimobilisasi melalui Aliansi Keuangan Glasgow untuk Nol Emisi (GFANZ) sebagai sumber dana dari sektor bisnis swasta. Kerjasama percepatan transisi energi untuk Indonesia ini rencananya berlangsung hingga 5 tahun mendatang. Pemerintah Indonesia sudah menggaungkan JETP selama konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada November lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun sempat membahas kerjasama transisi energi ini. Februari lalu, langkah pertama kerjasama ini resmi dimulai dengan mendirikan Sekretariat JETP di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Indonesia diberi waktu 6 bulan untuk merumuskan rencana implementasi dan pendanaan JETP. Dengan nilai ratusan triliun rupiah, JETP disebut-sebut akan menjadi transaksi keuangan terbesar untuk transisi energi di Indonesia. Tak heran jika pemerintah Indonesia keras menagih janji pendanaan tersebut kepada sejumlah negara mitra. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Luhut sempat mempertanyakan, mana uangnya? Justru sekarang kita kejar Amerika dengan para anunya itu, bloknya, mana uangnya? Kita kejar GFANZ, mana uang? Lantas, bagaimana pemerintah Amerika Serikat sebagai pemimpin kerjasama transisi energi berkeadilan ini meresponnya? Saudara, program transisi energi berkeadilan JETP diharapkan mampu mempercepat transisi energi di Indonesia. 60 menit special report, segera kembali. Ada gap yang sangat besar sehingga JETP ini saya kira mengalami disorientasi dan jika tidak diperbaiki akan potensi gagalnya sangat besar. We're in the implementation stage and we need to really have this comprehensive investment and policy plan finalized. Saudara, masih bersama kami di 60 menit special report, membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, program JETP diharapkan menjadi peluang pemerintah untuk mempercepat transisi energi terbarukan. Bak gayung bersambut, sejumlah negara adidaya pun menilai biaya pendanaan program JETP Indonesia lebih murah dan efisien dibanding negara lain. Namun suara sumbang terus bermunculan. Program JETP dinilai akan menambah biaya utang negara. Lantas bagaimana langkah pemerintah memastikan risiko itu tidak terjadi? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dan juru kamera Roy Ilman dari Amerika Serikat. Transisi energi akan mengubah banyak hal. Karena itu dibutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi tantangan saat ini dan tantangan di masa ke depan. Indonesia kian gencar menggaungkan percepatan transisi energi demi mewujudkan emisi nol bersih tahun 2060 mendatang. Tak hanya melawan krisis iklim, transisi energi diharapkan menjadi peluang menggenjot pertumbuhan ekonomi hijau. Just Energy Transition Partnership atau JETP mampu menjadi peluang baru mempercepat transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Di antaranya energi surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi, hingga laut. Namun, bagaimana kepastian pendanaannya? Di negeri Paman Sam, tepatnya Washington DC, saya menemui sejumlah pihak yang terlibat dalam implementasi JETP. Salah satunya Asisten Sekretaris untuk Perdagangan dan Pengembangan Internasional Amerika Serikat, Alexia Latortu. Ia menyebut Amerika Serikat tengah menyiapkan sejumlah instrumen finansial, seperti hibah, bantuan teknis, pinjaman, hingga investasi untuk pendanaan JETP. We're trying to leverage all of the tools that we have, grants,
technical assistance, loans, to be able to support Indonesia's transition. And then we'll be able to match the right sort of financing instrument to need and project as the comprehensive investment and policy plan is developed. Alexia Latortu menjamin dana JETP untuk transisi energi Indonesia siap mengalir setelah dokumen rencana investasi itu rampung pada Agustus mendatang. We're in the implementation stage, and we need to really have this comprehensive investment and policy plan finalized, and that will be the roadmap against which we can now align money to viable energy projects. So the money is available to be deployed once we have the projects identified. Lantas, apa yang membuat Amerika Serikat dan sejumlah negara melirik Indonesia untuk membangun transisi energi melalui JETP? Simbiosis mutualisme melalui kerjasama ekonomi menjadi alasan utama. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi besar energi baru terbarukan EBT hingga lebih dari 3.000 gigawatt, namun baru dimanfaatkan kurang dari 1%. Potensi ini membuat Indonesia menjadi lahan subur pertumbuhan ekonomi hijau yang menjadi magnet investasi negara-negara di dunia. Selain itu, sejumlah negara menilai biaya pendanaan JETP Indonesia lebih efisien atau murah dibandingkan negara lain. Di sisi lain, Indonesia juga termasuk negara penghasil emisi karbon dioksida akibat masifnya penggunaan batu bara. Pada saat bersamaan, Indonesia pun sangat rentan terhadap perubahan iklim. Penasihat senior dari Kantor Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim Wilayah Asia, Jennifer Schuspage, menyatakan kerentanan terhadap krisis iklim membuat percepatan transisi energi mendesak dijalankan di Indonesia. The climate crisis needs to be tackled with urgency, and this is something that we hear from Indonesia. It's very clear that they view, both the vulnerabilities of climate change as well as the opportunity in the clean energy transition and what the JETP will hopefully unlock in terms of reaching these targets and transitioning Indonesia to, greener and cleaner sources of energy. I'm very optimistic. I think, while it is very ambitious, I think we are set up for a good path. As, we follow the process, we take strong steps. Ada 5 area investasi yang tengah disusun dalam rencana kebijakan dan investasi komprehensif JETP. Beberapa di antaranya pengembangan jaringan transmisi, pensiun dini pembangkit listrik batubara, dan akselerasi pengembangan sejumlah energi baru terbarukan. Namun, jelang penyelesaian dokumen rencana investasi JETP, suara sumbang terhadap realisasinya bermunculan. Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, menilai JETP beresiko kandas di tengah jalan. Alih-alih dekarbonisasi, ia khawatir JETP justru berubah menjadi bumerang, yakni menambah beban utang luar negeri bagi Indonesia. Ada gap yang sangat besar sehingga JETP ini saya kira mengalami disorientasi dan jika tidak diperbaiki akan potensi gagalnya sangat besar. JETP tidak akan bisa mengakselerasi transisi energi karena ini cuma dilihat sebagai proyek. Yang kedua, JETP tidak bisa mendorong transisi energi yang berkeadilan karena kebijakan juga masih membatasi masyarakat dan korporasi untuk mengadakan energinya sendiri. Kemudian yang ketiga, JETP sejauh ini dengan sangat besarnya porsi pinjaman di dalam JETP di Indonesia dan biaya JETP di Indonesia gagal menerapkan prinsip pencemar yang harus membayar biaya krisis iklim saat ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Dan yang keempat, tidak transparannya proses hingga saat ini dan peran negara yang besar dan pasti besar dalam skema seperti JETP ini akan memperbesar potensi korupsi di dalam pelaksanaan. Lantas, bagaimana langkah negara memastikan agar risiko itu tak terjadi? Kepala Sekretariat JETP, Edo Mahendra pun angkat bicara. JETP bukan target pemerintah Indonesia, JETP adalah target bersama kondisional. Tapi ini memang aspirasi Indonesia untuk menuju low carbon economy sebagai landasan Indonesia menjadi negara maju. Seandainya tidak ada JETP, apakah itu berarti investasi kita, kegiatan investasi kita di bidang energi terbarukan itu berhenti? Jawabannya tentu tidak.
Apakah akan tetap berutang? Ya pasti tentu harus ada utang. Dan tentu kita lihat ya ininya, struktur bunganya segala macam. Yang pasti with or without JETP, investment tetap akan terjadi. Sementara itu, pimpinan program solusi energi global untuk Indonesia dari Net Zero World Initiative, Bruce Hamilton, yakin JETP akan berjalan sukses di tanah air. Pasalnya, langkah progresif berupa analisis dan pemetaan implementasi yang tengah dikerjakan bersama pemerintah Indonesia akan mampu menarik modal dari sektor swasta. These analytics will help inform JETP investment decisions, and we're also transferring these capabilities to MEMR, the Ministry of Energy. We also look to transfer these capabilities to Bapenas so that these plans can be integrated into their 5-year and 10-year investment plan, is that as we have 1 successful pilot, 5 successful pilots, 10 successful pilots, industry and private capital gets confident in the successes. Tenggat waktu finalisasi pendanaan JETP tinggal menghitung hari. Pemerintah Indonesia dan sejumlah negara mitra diharapkan memegang teguh janji-janji transisi energi berkeadilan demi melawan perubahan iklim dan mencapai target dekarbonisasi di masa depan. Transisi energi menjadi harapan besar untuk mewujudkan emisi nol bersih pada tahun 2050 mendatang. Di sisi lain, transisi energi menjadi harapan besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan hijau di masa depan. Saudara, tak terasa 60 menit sudah kami hadir menemani Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.